Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Abdurrahman Sidki Al-Firdausi dengan NIM 192121078 akan melanjutkan pembahasan dari Muhammad Al-Ghazali, yaitu tentang bab metode pemahaman Islam Al-Ghazali. Dalam bahasa Inggris, metode juga disebut dengan approach, yang diartikan sebagai pendekatan, yang berarti cara pandang atau paradigma terhadap sesuatu. Berdasarkan buku Kaifa Nafham Al-Islam, cara pemahaman Islam Al-Ghazali tidak jauh keluar dari tradisi para pengkaji Islam klasik, yang berbasis normatif teologis. Artinya, ajaran Islam yang terakumulasikan dalam teks suci Al-Quran dan Sunnah dipahami sebagai sesuatu yang bersifat final, sakral, mengikat, dan anti-kritik. Pendekatan normatif sebagai landasan metodologis Al-Ghazali tidak mengherankan. Hal ini dikarenakan latar belakangnya sebagai seorang Muslim taat juga karena kultur pendidikan di Universitas Al-Azhar yang konsisten menjaga nilai-nilai khazanah pemikiran Islam murni dan cenderung dipertahankan hingga saat ini. Berdasarkan bukunya, Al-Ghazali dengan tegas menyebutkan bahwa metodologi studi Islam yang ia tempuh adalah pemahaman Islam berdasarkan sumber ajaran Islam, atau berdasarkan skema Al-Quran dan Sunnah. Kedua sumber Islam ini merupakan sebuah kesatuan yang saling mengikat satu sama lain. Al-Quran merupakan undang-undang dan Nabi sebagai mufassir dan faqih pertama yang memiliki otoritas paling tinggi dalam menafsirkan ayat-ayat tersebut dan mengambil kesimpulan hukum. Secara sederhana, hubungan antara Al-Quran dan hadis adalah seperti teori dan aplikasi. Jika kedua sumber ini tidak dipadukan dalam satu bingkai pemahaman, maka Al-Quran hanya bagaikan kitab-kitab filsafat yang berisi teori-teori ideal yang tidak mungkin dipahami. Karena itu, menurut Al-Ghazali, mengkompromikan Al-Quran dengan hadis untuk melahirkan pemahaman Islam yang bersifat universal adalah sebuah keniscayaan. Berbicara Islam tidak cukup hanya dengan berbekal beberapa potong ayat Al-Quran atau hadis saja, karena keduanya adalah sebuah kesatuan yang mengikat, saling menguatkan, dan saling melengkapi. Secara detail, model pemahaman ini akan dijabarkan dalam tahapan-tahapan, yaitu dalam 3 tahapan, yaitu menggali pesan filosofis melalui Al-Quran dan hadis, kemudian pengujian matan hadis secara ketat, dan yang ketiga adalah pemahaman Islam perlu pendekatan modern. Dari penjelasan yang pertama, yaitu menggali pesan filosofis melalui Al-Quran dan hadis, menurut Muhammad Ghazali, tegaknya Islam akan terwujud apabila mampu merealisasikan tujuan serta pesan-pesan Al-Quran. Al-Ghazali menyatakan bahwa tidak ada fikih kecuali dengan sunnah, dan tidak ada sunnah tanpa fikih. Hukum agama tidak diambil dari satu hadis yang terpisah dengan hadis yang lain, dan kemudian membandingkan kumpulan hadis tersebut dengan Al-Quran, karena Al-Quran adalah bingkai semua hadis yang berjalan di dalamnya, dan hukum-hukum dalam hadis tidak berseberangan dengan hukum-hukum Al-Quran, karena hukum-hukum dalam hadis
diambil dari Al-Quran. Kemudian poin yang B, pengujian matan hadis secara ketat. Standar kesahihan sebuah hadis menurut Al-Ghazali adalah bukan hanya dilihat dari segi sanad hadis saja, melainkan harus diperhatikan juga isi sebuah hadis. Pengujian hadis dengan Al-Quran dilakukan secara konsisten oleh Al-Ghazali dalam melakukan kritik hadis, sehingga tidak sedikit hadis yang telah dihukum sahih oleh Bukhari maupun Muslim namun dipandang dhaif oleh Ghazali karena bertentangan dengan ayat Al-Quran, hadis lain, fakta historis, dan teori ilmu pengetahuan modern dengan ayat Al-Quran. Karena ada hadis sahih sanadnya namun matanya bertentangan dengan Al-Quran. Sebaliknya dalam hal-hal berkaitan dengan persoalan kemaslahatan dan muamalah duniawi, ia mengutamakan hadis yang sanadnya lemah jika kandungan maknanya sesuai dengan prinsip-prinsip dan semangat Al-Quran. Kemudian poin yang terakhir yaitu pemahaman Islam perlu pendekatan modern. Pada poin ini, Al-Ghazali menekankan pada kondisi sesuatu pentingnya mengkompromikan hasil pemahaman Islam berdasarkan skema Al-Quran dan Sunnah dengan aspek eksternal di luar konteks. Hal ini dilakukan ketika sebuah pemahaman atau ijtihad tampak kontras atau bertentangan dengan realitas dan fakta yang ada. Pada kondisi seperti inilah diperlukan perangkat pendukung lainnya seperti ilmu humaniora, sains, dan lain-lain. Poin ini dalam aplikasinya sangat mendominasi pemikiran Al-Ghazali dalam berbagai bidang seperti konsep politik, gender, negara Islam, dan lain-lain. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.